LBH Medan berpendapat dengan adanya statement Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, yang menyatakan tembak mati begal dan geng motor, ya kan? Ya, kita memang sepakat jika begal dan geng motor ini ditindak tegas. Tapi kita sangat-sangat keberatan dengan statementnya Wali Kota yang menyatakan tembak mati kepada begal dan geng motor. Kenapa? Ini merupakan pembunuhan terhadap manusia melalui prosedur tanpa melalui prosedur hukum yang ada, ya kan? Ini merupakan pelanggaran HAM, pelanggaran hukum. Jangan sampai Wali Kota itu statementnya itu bertindak seolah-olah dia adalah pengadilan, dia adalah Tuhan yang punya kewenangan memutuskan mencabutnya nyawa orang. Ini tidak boleh. Jangan sampai statementnya itu mengarah kepada membegal nyawa orang. Ini juga salah gitu. Nah, kita tidak menginginkan itu. Nah, sebenarnya kalau Wali Kota Medan itu sebagai seorang pemimpin, harusnya dia sadar kalau maraknya begal di wilayah Kota Medan itu merupakan salah satu indikator kegagalan pemerintah Pemko Medan sebenarnya dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat, ya. Nah, apa yang menjadi faktor maraknya begal dan geng motor ini, ya tentu lagi kembali mereka harusnya bercermin, ya, bukan mengeluarkan statement-statement yang mengarah kepada incorrectnya mereka atas kegagalan jalannya pemerintahan Pemko Medan seperti itu. Kemudian Bang, apa yang harus dilakukan Pemko Medan untuk misalnya selain upaya hukum untuk menembak mati, sebenarnya apa sih sebenarnya ada yang harus diperbaiki nggak? Ya, Pemko Medan ini kan punya perangkat, ada dinas-dinas, kemudian ada camat-camat, ada lurah, ada kepala lingkungan. Ini kan semua bisa dimaksimalkan. Contoh misalnya dikembalikan ronda-ronda keliling di setiap lingkungan, ya kan, kemudian memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada anak-anak muda, ya kan, apapun materinya yang untuk peningkatan akhlaknya, agamanya, ya kan, solidaritasnya kepada masyarakat, ya kan, kewarganegaraannya. Nah, bahwa saya rasa pemerintah Kota Medan itu punya sumber daya untuk itu, bukannya sekedar cakap tembak mati. Nah, ini tidak elok. Ini bukan sikap, bukan pernyataan seorang pemimpin, ya, tapi lebih mengarah kepada sikap pernyataan yang nggak jauh beda dengan begal itu sendiri pada akhirnya, ya kan. Ini bukan seorang sikap dari seorang pemimpin. Pemko Medan punya sumber daya. Pemko Medan bisa koordinasi dengan pihak kepolisian, ya kan, ada Bibin Kamtibmas. Ini kan bisa dimaksimalkan, bisa diupayakan. Nah, yang dulu pernah kita tahu kan ada namanya ronda. Ini bisa dimaksimalkan kok. Nah, itu lebih kurang. Terakhir nih Bang, apakah memang tembak mati ini akan memberikan efek jerah nggak terkait dengan kejahatan jalanan di Medan? Tembak mati yang pertama itu tidak boleh dilakukan, ya kan? Itu yang pertama tidak boleh dilakukan karena merupakan pelanggaran HAM, ya kan? Yang kedua, tidak ada jaminan itu juga menimbulkan efek jerah, ya, tidak ada jaminan. Yang perlu dilakukan adalah selain daripada tindakan tegas oleh kepolisian, kemudian pembinaan oleh pemerintah, gitu kan, ya, coba merangkul orang tua gitu kan, masyarakat yang untuk mendidik anaknya, ya. Kemudian bisa saja misalnya mencoba melihat kembali kurikulum dari sekolah-sekolah yang mengarah kepada perbaikan akhlak, gitu kan. Jadi tidak ujuk-ujuk semua penindakan, pencegahannya di mana? Bisa dunia pendidikan, ya, bisa dunia kampus segala macam. Bukan macam preman seperti itu, tembak mati di jalan kawan, nggak boleh. Kira-kira seperti itu. Pernyataan Bobi yang ingin menembak mati begal dan kejahatan jalanan. Ya, aku pikir pernyataan Bobi itu satu hal yang wajar ya, karena aku pikir dia nggak ngerti soal mekanisme hukum yang ada. Aku yakin dia nggak lulusan hukum gitu. Tapi yang mau aku jelaskan adalah gini, kalau soal tembak mati
itu ada prosedural di kepolisian, namanya Perkap nomor 1 tahun 2009, dan itu adalah penggunaan kekuatan. Jadi penggunaan kekuatan itu dia hanya boleh dilakukan apabila memang mekanismenya sudah sesuai dengan prosedural. Misalnya gini, tahapan penggunaan kekuatan itu dia harus ada tahap-tahapnya. Untuk sampai kepada penggunaan senjata api, dia harus melewati 6 tahap bahkan. Jadi tahap pertama itu ada pencegahan namanya. Tahap kedua ada mekanisme dengan lisan, terus tahap ketiga pakai sarana tangan kosong, tangan lunak namanya. Mekanisme keempat terus dia menggunakan tangan keras, artinya bisa menangkap, memukul, merangkul gitu ya. Tahap kelima itu juga bisa pakai senjata, misalnya senjata gas air mata, cabai, listrik. Itu pun kalau misalnya prosedural penggunaan senjata itu sudah diatur di kepolisian. Baru tahap paling terakhir adalah penembakan. Nah itu artinya tahap-tahap itu harus dijalankan terlebih dahulu. Lagian penggunaan kekuatan itu dia tidak boleh dilakukan secara serampangan karena ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan juga oleh kepolisian. Dia misalnya legal nggak penembakan itu dijalankan, proporsional nggak penembakan itu dilakukan. Proporsional itu artinya seimbang ya, seimbang antara keterancaman kepolisian dengan si pelaku kejahatan itu. Kalau misalnya dia sama-sama membawa alat senjata api misalnya, atau polisi dalam keadaan dirinya merasa berbahaya, itu bisa dilakukan penembakan. Tetapi juga bukan dalam artian dia tembak mati. Dia harus tembak bagaimana mencegah atau melumpuhkan si pelaku. Kalau tembak mati itu serampangan banget, dan itu bagian dari pelanggaran hak asasi manusia kan disebutnya. Karena si pelaku belum tentu dia misalnya melakukan kejahatan itu, karena dia belum diproses secara hukum. Itu kan kalau dia mati kan nggak diproses secara hukum, langsung mati aja. Kebanyakan di kasus-kasus penembakan persoalannya adalah apakah benar penembakan itu dilakukan sesuai prosedur atau tidak. Kan banyak pelaku-pelaku, kami mencatat ada 38 kasus penembakan di semua periode tahun ini, dari Juni ke Juni sekarang, artinya 1 tahun periode Hari Bayangkara biasanya kami rilis. Dan penembakan itu selalu tepat sasaran, berada di kaki, tapi juga ada yang mati, kalau nggak salah 3 atau 4 yang mati. Jadi ini kan aneh ya catatan penembakan itu. Pernyataan Bobi justru mengkhawatirkan ketika memberikan sarana legal kepolisian tembak aja mati, begal. Itu membahayakan saya kira. Nah, yang seharusnya Bobi lakukan adalah bukan di hilirnya ketika ada kejahatan maka tangkap pelaku begalnya dengan tembak mati, tapi bagaimana melakukan pencegahan. Di Medan memang banyak terakhir ada kasus pencurian, begal, terus kemudian geng motor juga merebak, dan apalagi bahkan ada temuan mayat-mayat di jalan gitu. Ini kan artinya Medan seperti kita katakan kalau film Batman itu Gotham City gitu. Gotham City dan itu gila banget. Artinya Medan tidak aman gitu. Yang harus dilakukan oleh Bobi adalah bagaimana melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ya suruh aja kepolisian itu misalnya monitoring tiap malam. Karena ada pencegahan preventif namanya. Jadi jangan ketika suatu kejahatan terjadi maka dilakukan penegakan hukum, pencegahannya dilupakan. Itu sih yang harus dilakukan, seharusnya bukan menembak pelaku, dan itu bukan jawaban saya kira. Apakah berarti dengan tembak mati itu apakah memang memberikan efek jerah, Bang? Nah, dalam kasus yang kita amati justru tembak mati malah mengakibatkan persoalan lain tuh di tubuh kepolisian. Kepolisiannya dia berpotensi disidang secara etik karena penembakannya dianggap tidak sesuai secara prosedural misalnya. Terus kemudian apakah penembakan itu menyebabkan pelaku yang lainnya juga akan ketakutan? Ternyata enggak juga. Setiap tahun catatan penembakan itu juga segitu-gitu juga gitu. Ada 38 sampai 50-an kasus setiap tahun. Seperti itu. Jadi enggak menurunkan angka kejahatan itu sendiri.
yang harus dilakukan seharusnya penegakan hukum yang maksimal sekira itu. Pemerintah. Contohnya tadi abang bilang bahwasannya dengan ekstra ya. Ya, ada Nah itu contohnya apa bang? Satu bang bisa dijelaskan? Istilahnya kalau memang ya memantau lah ya, kalau jam-jam tertentu itu patroli ya, lebih apa namanya, lebih rutin lah memantau yang dikatakan rawan. Artinya dalam seperti kayak dulu bang ya, pernah ronda ya, ronda? Ya ronda, balik ronda dulu. Aman-aman saja Kota Medan kan. Justru dengan adanya isu-isu, bukan isu lah ya, yang motor begal ini, jadi saya pribadi pun kalau jam 8 ke atas malam itu udah agak khawatir juga untuk lewat di Kota Medan ini. Masa kota seindah ini, kota senyaman ini, masa masyarakat yang nggak tentram, nggak aman ya, dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Oke, artinya abang sepakat dengan dalam hal ini ya? Ya, sepakat, tapi dalam artian ya, kalau memang itu mengancam nyawa seseorang, saya sepakat. Ya. Tapi kita ini kembali ke negara hukum. Itu ada pertimbangan dan kajian yang lebih mendalam. Yang kita kembalikan kepada pihak luar. Oke siap, makasih bang. Bang, satu lagi bang, abang kan terkait warga Kota Medan nih bang. Kira-kira aksi kejahatan jalanan ini makin merajalela kah sekarang ini bang dibanding dulu bang, gimana? Saya pikir dengan merajalela, ini faktor apa juga ya? Mungkin kurangnya didikan dari orang tua. Statement Bobi bang, tembak mati begal. Nah, bagaimana pandangan abang? Sepakat atau enggak bang? Ya, kalau pandangan kami sebagai masyarakat Kota Medan lah ya, khususnya kita ini kan negara hukum, ya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan, harus ada kajian-kajian. Kalau memang begal ini mengancam nyawa seorang, saya sebagai masyarakat, ya kalau memang itu kata pemimpin sah-sah saja. Tapi kembali lagi, kita ini negara hukum. Saya pikir itu. Kalau memang kami ini masyarakat ingin Kota Medan ini ya aman-aman saja Pak. Tentunya dengan keamanan itu pihak berwajib seperti kepolisian, ya lebih ekstra lah dalam menindak begal ini. Ada geng-geng motor ini yang sangat merasakan masyarakat khususnya. Bang, apa harapan abang sama pihak kepolisian dan pemerintah bang? Harapan kami kita lebih ekstra dalam menindaklanjuti begal dan geng motor ini, agar masyarakat Kota Medan bisa nyaman, tentram dalam ini kan rumah masyarakat Kota Medan itu rumah sendiri, masa rumah sendiri nggak aman, nggak nyaman. Itu harapan kami kita pada pihak berwajib, aparat kepolisian lebih tegas dalam menindaklanjuti geng motor atau begal. Ada nggak? Tahu tidak mungkin orang tua mungkin menganggap anaknya sudah mandiri, jadi tidak terkontrol dalam sikap dan perilaku anaknya saja. Nama siapa bang? Harus Syafitra. Apa gitu bang? Bagus sih bang sebenarnya bang, dari usulan dari Kota Medan bang, karena itu kan udah meresahkan masyarakat juga bang. Walaupun terganggu juga aktivitas misalnya seseorang kan mau keluar malam itu kan bang, mau beraktivitas. Kami lah sepertinya bang, mau jual parfum nih lah, mengambil parfum. Jadi nggak takut juga bang, mau keluar tengah malam itu bang. Oh, artinya di sini abang sepakat? Sepakat bang. Lagi? Bang, terkait gimana tanggapan kita bang melihat Kota Medan saat ini yang banyak ini penjahat jalanan, aksi pencurian, geng motor, begal, itu gimana bang tanggapan dari kita? Abang sebagai mahasiswa bagaimana melihat kondisi Kota Medan saat ini? Bagaimana bang? Melihat kondisi Kota Medan saat Itu ini? juga lah bang, banyak geng motor gitu bang, meresahkan juga lah bang. Banyak juga yang kriminal yang ngapal terlalu apa kan bang. Harapan kita bang ke depan gimana nih bang? Depan gimana bang? Bagus tuh Kota Medan, kita damai lah gitu bang. Jika ada yang geng motor, begal-begal tuh kita sekarang semua ya bang. Kriminal yang nggak bagus gitu bang. Nama siapa bang? Ya, bang? Nama bang siapa? Krian orang sekian. Mahasiswa ya? Iya bang. Terkait tembak mati begal yang diucapkan statement dari Wali Kota Medan. Nah, kira-kira tanggapan abang sendiri bagaimana? Sepakat atau enggak bang? Menurut saya sepakat sih bang, karena zaman sekarang kan banyak nih begal-begal yang lagi beredar nih bang. Menurut saya tuh bagus ditembak mati di tempat bang,
daripada menyusahkan masyarakat bang. Nah, abang sendiri bang, masalah kan udah nggak aman nih. Bagi abang sendiri bagaimana kondisi kota Medan saat ini? Untuk kondisi sekarang sangat buruk lah bang bagi kita kan bang. Soalnya banyak yang pekerja yang pulangnya malam, yang sering dibegal. Nah, abang sendiri bang, bagaimana bang? Bagaimana mensikapi ini bang? Ada ketakutan atau bagaimana? Ya pastilah bang, pasti ada ketakutan bang untuk masyarakat untuk sekarang ya bang ya. Kalau abang sendiri? Merasa takut lah bang kalau keluar malam, makanya sekarang pun saya pun kalau pulang malam tuh paling lama jam 9 bang, udah di rumah. Harapan kita bang ini untuk kota Medan dan polisi juga bang. Untuk Keamanan lah. keamanannya lebih ditingkatkan lagi lah bang. Polisinya kalau bisa rolling tiap malam bang di seluruh kota Medan inilah, biar lebih aman lagi kan masyarakat kita. Artinya tembak mati itu bang? Tembak mati. Maksudnya gimana nih bang ya? Nggak, artinya abang sendiri tidak setuju sama mati? Kalau kata Pak Bobi kan tembak mati tuh bang. Menurut saya setuju, sangat-sangat setuju bang. Bang, dengan nama siapa kita bang? Dengan nama saya Azmi Syahril bang. Sebagai mahasiswa di sini ya? Saya mahasiswa WISU Fakultas Hukum. Oke.